Baik. Nah, sekarang saya mau akhiri begini. Ya, silakan Pak. Saya mau akhiri begini. Kita ini harus jangan berhenti belajar. Jangan puas dengan bahasa Indonesia. Sumber-sumber itu ada. Di internet semua ada. Pelajari. Supaya kita tidak terlalu mudah untuk menyebut seorang itu bidat. Anda sudah menyebut Erastus Sabdono itu bidat. Supaya kita enak, begini. Kalau kita tahu posisi kita, maka kita tidak terlalu mudah untuk menyebut seorang itu bidat. Sebab apa? Saya kasih tahu. Pak Erastus itu, dia itu adalah seorang Trinitarian. Cuma dia itu punya kesamaan dengan Wayne Grudem oleh karena hierarki yang ada, bukan kesetaraan yang ada. Ini saya hanya mau kasih ide saja. Setahu saya, begini Pak. Mungkin saya ingin jawab Pak. Ini Pak WMP Linturan ya, Dr. WMP Linturan yang lagi bicara ini. Jadi saya tidak sependapat dengan Pak WMP. Menurut saya Erastus Sabdono itu jelas bidat. Kenapa? Karena dia punya paham bidat memang. Misalnya dia mengatakan major God. Major God itu adalah Bapa. Lalu ada minor God. Minor God itu siapa? Yesus. Jadi dia menganggap Yesus itu Allah kecil. Ya jelas itu bidat Pak. Kalau saya mengatakan dia bidat, itu pasti dia bidat. Lalu dia mengatakan, saya punya bukunya Pak. Di dalam buku Doktrin Tritunggalnya, saya punya buku. Jadi dia memposisikan anak itu di bawah daripada Bapa. Ini ada ya itu, ada di situ Pak. Jadi anak Allah itu posisinya lebih rendah daripada Bapa. Kalau Pak WMP katakan Erastus bukan bidat, itu ngawur sekali Pak. Nah, gini aja. Jelas bidat dia. Jadi gini aja Pak Albert, tanya Pak WMP posisinya di mana? Pak WMP Trinitarian sebetulnya dia. Tapi dia membela Erastus, di sini. Jangan lupa, tunggu dulu. Karena Trinitarian ini macam-macam. Anda membela Erastus Sabdono, nggak boleh begitu. Dia jelas bidat. Saya hanya bilang bekali diri kita. Jangan terlalu mudah menyebut seseorang itu bidat. Saya punya bukunya Pak. Buku yang ditunjuk Pak Mangabul itu ada sama saya. Kristologinya Erastus ada sama saya juga. Di belakang saya ini semua buku dari Erastus Sabdono. Iya, berarti Bapak salah paham. Erastus punya buku. Bapak salah baca itu. Coba baca yang betul. Pak Albert, beri saya kesempatan. Oke. Jadi menurut Pak WMP, ya, pengajaran Tritunggal Pak Erastus itu benar. Pengajaran Erastus Sabdono mirip dengan Wayne Grudem. Nggak usah dulu kita bicara Wayne Grudem. Wayne Grudem itu Pak, beda Pak, bukan mirip dengan Wayne Grudem, bukan. Makanya aku bilang. Saya terus terang, saya sudah bicara dengan Pak Erastus Sabdono. Saya bilang, Pak, saya tidak setuju dengan pengajaran Bapak. Kita berbeda. Saya sudah bicara langsung. Ya, itu cuplikan video diskusi saya dengan Pak Dr. WMP Linturan tentang posisi teologis yang dianut oleh Pak Erastus Sabdono. Nah, diskusi itu terjadi ketika kami berada dalam sebuah acara dengan Pak Mangapul Sagala yang membahas ajaran Joshua Tewu yang sesat. Lalu mendekati berakhirnya acara tersebut, Pak WMP masuk dan menyebutkan bahwa Pak Erastus Sabdono itu adalah seorang Trinitarian. Tetapi ajarannya itu mirip dengan Wayne Grudem. Wayne Grudem mengajarkan semacam hierarki dan bukan kesetaraan antara Bapa dan anak. Lalu Pak WMP melarang kami untuk menyatakan Pak Erastus Sabdono itu sebagai bidat. Ya. Nah, saya tidak akan membahas tentang posisi teologis daripada Wayne Grudem karena saya belum tahu dan tidak juga mempunyai bukunya. Tapi menurut teman saya, Pendeta Samuel T. Gunawan, bahwa Wayne Grudem itu tidak berada di posisi seperti yang dikatakan oleh Pak WMP yang mengajarkan tentang hierarki, ada tingkatan di dalam pribadi Allah, tidak seperti itu menurut teman saya. Tapi saya tidak akan membahas hal itu, dan sebetulnya tim dari Reform Bible Study itu sudah membahas ajaran daripada Pak Erastus Sabdono di dalam acara yang mereka selenggarakan beberapa waktu yang lampau, dan topiknya adalah membedah ajaran Tritunggal Erastus Sabdono. Nah, di sana termasuk saya membahas poin-poin yang diangkat oleh Pak Sabdono dalam bukunya yang berjudul Tritunggal. Nah, acaranya itu cukup lama ya. Dalam diskusi kami di Reform Bible Study itu sekitar 4 jam kami membedah ajaran Tritunggal Erastus Sabdono di sana. Tetapi saat ini saya akan memberikan versi ringkas dari pemahaman yang keliru Pak Erastus ketika dia berbicara tentang
doktrin Allah Tritunggal, sekaligus menanggapi statement dari Pak W.M.P. Linturan yang mengatakan bahwa R. Susabdono itu adalah seorang Trinitarian. Ya. Apakah betul Pak R. Susabdono memang seorang Trinitarian yang mengajari, yang percaya pada 3 pribadi Allah yang setara, sehakikat, sederajat, tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah, dan bahwa mereka satu dalam hakikat yang sama? Apakah seperti itu? Nah, saya akan membahas tentang hal itu secara singkat. Namun sebelum kita ke sana, saya ingin menegaskan bahwa di sini saya tidak sedang menyerang Pak W.M.P. Linturan seakan-akan beliau itu tidak percaya pada doktrin Allah Tritunggal. Tidak seperti itu ya. Karena Pak W.M.P. sudah menulis buku tentang Tritunggal ya. Setahu saya beliau menulis buku yang berjudul Trinitas yang diterbitkan oleh STT Ekumene Jakarta. Nah, saya memang belum memiliki buku itu, tapi saya melihat dari daftar isi buku itu di internet dan kelihatannya bagus karena dia membahasnya secara cukup komprehensif ya, mulai dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, bahkan juga dari sisi historisnya, yang membahas bapak-bapak gereja, bidat-bidat dan konsili-konsili yang ada. Dan setahu saya Pak Willy Pandesolang dalam bukunya, buku Tritunggalnya dia yang berjudul Tritunggal Biblika, itu ada juga mengutip kata-kata dari Pak W.M.P. Linturan. Jadi saya berasumsi bahwa Dr. W.M.P. ada di posisi yang mempercayai doktrin Allah Tritunggal secara benar. Jadi saya tidak menyerang posisi beliau. Saya hanya akan menanggapi pernyataan beliau, Pak W.M.P. yang meyakini bahwa Pak R. Susabdono adalah seorang Trinitarian. Ya. Pertama, kita harus pahami dulu apa makna kata Tritunggal. Kata itu merujuk pada sebuah pengajaran yang memahami bahwa Allah adalah 3 pribadi. Bapa adalah pribadi pertama, Anak, dan juga Roh Kudus adalah pribadi ketiga, Anak pribadi kedua. Bapa itu adalah Allah sejati, Anak atau Yesus itu adalah sejati, dan Roh Kudus juga adalah Allah yang 100%. Tetapi bukan ada 3 Allah, tetap hanya ada satu Allah, Allah yang esa. Ketiga pribadi itu berbeda, tetapi tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Ketiganya setara, sederajat, selevel dalam satu hakikat ilahi. Nah, sedangkan kata Trinitarian itu merujuk pada orangnya, yaitu orang-orang yang mempercayai doktrin Allah Tritunggal yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah Pak R. Susabdono memang adalah seorang Trinitarian yang menganut doktrin Allah Tritunggal dan bahwa dia bukan seorang bidat? Saya akan membantah pendapat ini ya secara to the point saja dengan memberikan beberapa ajaran R. Susabdono yang dia catat dalam buku Tritunggalnya dan bagaimana Alkitab langsung meresponinya. Ya. Pertama, Pak R. Susabdono mengatakan bahwa Yesus bukan Hotheos atau Sang Allah, tetapi hanya bersifat ilahi. Ya. Yohanes 1 ayat 1c. Itu ada di halaman di bukunya Pak Erasus, buku berjudul Tritunggal. Ya, bukunya ada. Ini saya punya bukunya. Jadi di dalam buku Tritunggal ini yang akan saya bahas. Di dalam buku ini halaman 77 dan 127 dikatakan bahwa Yesus itu bukan Hotheos, ya, Sang Allah menurut Pak Susabdono. Nah, sekarang bagaimana Alkitab menjawabnya? Alkitab menjawab seperti ini. Yesus itu adalah Allah ternyata, Allah sepenuhnya, karena Yohanes 1 ayat 1a menjelaskan kekekalan Yesus di masa lampau dan bahwa Yesus adalah pencipta segala sesuatu. Yohanes 1 ayat 3. Maka Yohanes 1 ayat 1c itu tidak boleh diterjemahkan sebagai firman itu bersifat ilahi. Ya, tadi kan Pak Yesus mengatakan bahwa Yesus itu bukan Hotheos Sang Allah, tetapi hanya bersifat ilahi. Yohanes 1 ayat 1. Tapi kalau kita melihat konteksnya, ayat yang ke-1a dan ayat yang ke-3 dalam Yohanes pasal 1, kita melihat bahwa berdasarkan konteks, ayat itu tidak bisa diterjemahkan sebagai firman itu bersifat ilahi atau suatu Allah, tetapi firman itu adalah Allah. Nah, ini diperkuat dengan penggunaan artikel ho, definite article, pada kata theos di beberapa teks yang menunjuk kepada Yesus. Misalnya Yohanes 20:28 dan Ibrani 1 ayat 8. Jadi Alkitab itu tidak setuju dengan pendapat R. Susabdono mengenai hal tersebut. Yang kedua, Pak Eras mengatakan bahwa anak Allah atau Yesus itu lebih rendah
tidak selevel, tidak sederajat dengan Bapa. Itu ada di halaman 40, 74, 75, 91 di buku yang sama. Nah, Alkitab menjawab seperti ini. Ajaran Erastus Sabdono ini tidak cocok dengan Yohanes 5 ayat 18 dan Filipi 2 ayat 6 yang menunjukkan kesetaraan Allah atau Bapa dengan Anak. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah di antara keduanya. Ketiga, Pak Eras mengatakan bahwa pribadi Anak Allah terpisah dari pribadi Bapa. Itu ada di halaman 152. Sedangkan Roh Kudus tidak bisa terpisah dari Bapa. Halaman 93. Alkitab menjawab, tidak ada keterpisahan dalam Allah Tritunggal. Ketiga pribadi berperikoresis atau saling mendiami. Yohanes 14 ayat 10 dan 11. Tak ada keterpisahan lokal dalam pribadi-pribadi Allah walau dalam satu detik pun. Nah, di sini Erastus Sabdono ada di posisi diteisme menurut saya, yang mempercayai pada dua Tuhan atau dua Allah yang bertingkat, ya. Ada yang lebih besar atau ada yang lebih kecil. Keempat, Pak Eras mengatakan Yesus tidak memiliki kemuliaan dari dirinya sendiri. Bapa yang berkuasa memberi kemuliaan pada Yesus dan menariknya kembali. Halaman 91. Alkitab menjawab begini. Itu akan bertentangan dengan Yohanes 17 ayat 5. Di mana Yesus sudah memiliki kemuliaan di hadirat Bapa bahkan sebelum dunia ada. Jadi bertentangan dengan teks itu, ya. Dan bahwa segala milik Yesus adalah milik Bapa. Demikian sebaliknya, segala milik Bapa juga dimiliki oleh Yesus karena mereka itu sehakikat. Itu ada dalam Yohanes 17 ayat yang ke-10. Jadi teori Erastus Sabdono itu keliru, ya. Yang kelima, Pak Erastus Sabdono mengatakan bahwa Yesus itu tidak bisa buat apa-apa tanpa Bapa. Ya, misalnya dalam kasus mencipta, dia mengatakan Yesus itu harus melihat dulu bagaimana Bapa mengerjakannya. Yesus harus nyontek dulu kepada Bapa saat melakukan penciptaan, ya. Baru dia bisa mencipta segala sesuatu. Dan Bapa mencipta segala sesuatu untuk Yesus katanya. Lalu Yesus mencipta segala sesuatu. Itu ada di halaman 86. Nah, Alkitab menjawab seperti ini. Argumentasi Erastus Sabdono ini sama persis dengan Beni Irawan, ya, dari Unitarian. Ya, saya sudah pernah, maksudnya ini adalah diskusi saya dengan Pak Beni Irawan, seorang Unitarian, dan Beni Irawan itu sama persis dengan pendapatnya Erastus Sabdono yang mengatakan bahwa Yesus tidak bisa buat apa-apa tanpa Bapa. Harus melihat dulu Bapa mencipta baru dia bisa mencipta. Ini bertentangan dengan Alkitab, ya. Teksnya di mana? Ya, di dalam Yohanes 5, 17 dan 18. Jadi Pak Erastus Sabdono dan Beni Irawan menggunakan teks yang sama, yaitu dalam Yohanes 5 ayat 19. Jika ayat itu ayat yang diangkat oleh Beni maupun Erastus Sabdono diartikan bahwa anak tidak bisa buat apa-apa tanpa Bapa, dan itu menunjukkan anak lebih rendah, nah itu akan menabrak ayat sebelumnya. Jadi kita harus melihat konteksnya dari ayat sebelum dan sesudahnya. Ayat sebelumnya apa? Dia mencatat kesetaraan Yesus dengan Bapa, atau bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Yohanes 5 ayat 17 dan 18. Jadi tidak mungkin dikatakan bahwa Yesus harus nyontek dulu kepada Bapa. Kalau Yesus nyontek dulu kepada Bapa, berarti ada perbedaan kuasa, perbedaan tingkatan kuasa kemuliaan antara Bapa dan Yesus. Tapi ternyata Yohanes 5 ayat 17 dan 18 mencatat tidak ada. Mereka setara, ya. Arti yang benar dari teks yang diangkat oleh Pak Erastus Sabdono dalam Yohanes 5 ayat 19 itu adalah bahwa ayat itu menunjukkan bahwa anak tidak bisa terlepas dari Bapa. Ada kesatuan yang tidak terpisahkan antara anak dan Bapa. Nah, kesatuan itu bukan hanya meliputi relasi personal atau perikoresis, tetapi juga di dalam mengerjakan segala sesuatu. Anak itu tidak bisa lakukan apapun terlepas dari Bapa. Demikian pula sebaliknya, anak dan Bapa bekerja bersama-sama. Itu maksud daripada Yohanes 15 ayat 19. Yohanes 5 ayat 19. Yang keenam, pada saat inkarnasi, anak Allah itu dibunuh, katanya Pak Erastus Sabdono, dilucuti. Semua kesadaran atau memorinya hilang. Halaman 91 dan 92. Alkitab menjawab seperti ini. Itu tidak mungkin terjadi karena Yesus adalah Allah sejati. Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 20:8, Ibrani 1 ayat 8 dan sebagainya. Dan karena itu tidak ada perubahan di dalam diri Yesus.
Ibrani 1 ayat 10 sampai 12, lalu Maleakhi 3 ayat 6. Tidak ada perubahan yang terjadi dalam diri Yesus, ya. Terbukti di sepanjang hidup Yesus, dia tidak pernah hilang kesadaran. Karena misalnya bahkan sejak umur 12 tahun, dia tetap sadar bahwa dirinya adalah anak Allah, ya. Dalam Lukas 2 ayat 48, ketika dia ada bersama para alim ulama bersoal jawab, dan ketika ibunya menjumpai dia, lalu Yesus menjawab, "Mengapa engkau mencari aku? Aku harus berada di rumah Bapakku," katanya. Jadi dia menyebut Allah sebagai Bapaknya, berarti dia sadar dirinya adalah anak Allah. Nah, itu bukti bahwa dia tidak kehilangan kesadaran. Dia tetap sadar sesadar-sadarnya bahwa dia adalah anak Allah. Bahkan menurut Yohanes 17 ayat 5, Yesus menyatakan bahwa dia sudah memiliki kemuliaan sejak lampau kekal di dalam hadirat Allah. Jadi dia tidak pernah kehilangan kesadaran. Dia tahu, dia sadar dirinya adalah anak Allah, dan dia tahu dan sadar dirinya memiliki kemuliaan sejak kekal yang lampau. Maka teori Erastus Sabdono yang mengatakan Yesus dibunuh, dilucuti ketika dia berkenosis, mengosokkan dirinya menjadi manusia, itu bertentangan dengan Alkitab. Yang ketujuh, Pak Erastus mengatakan bahwa anak Allah diangkat atau dijadikan Tuhan oleh Bapa, ya, dalam Kisah 2 ayat 36, itu halaman 121 dan 151. Ini terkait dengan pernyataan Erastus Sabdono yang lain di dalam videonya yang mengatakan Yesus adalah minor God, Allah kecil, sedangkan Bapa adalah major God, Allah utama, Allah yang besar, yang tidak tertandingi, yang tertinggi. Jadi dia membedakan antara Yesus dan Bapa di sini. Bapa itu sebagai Allah yang utama, yang primer, sedangkan Yesus itu adalah Allah yang minor, Allah yang kedua, Allah yang kecil, Allah yang sekunder. Alkitab menjawab seperti ini, Yesus sudah adalah Tuhan bahkan sejak kelahirannya. Lukas pasal 2 ayat 11. Dan juga Allah yang sepenuhnya. Yohanes 1 ayat 1, Titus 2 ayat 13 dan sebagainya. Jadi bukan Tuhan yang kecil atau Allah yang kecil yang tidak selevel dengan Bapa. Ya, tidak seperti itu. Arti yang benar dari Kisah 2 ayat 36 adalah di sana Petrus sedang memproklamirkan ketuhanan Yesus karena adanya penolakan dari orang-orang Yahudi terhadap Yesus dan bahkan membunuhnya. Jadi konteksnya ayat itu seperti itu, Kisah 2 ayat 36. Bukan bahwa Yesus itu baru adalah Tuhan pada saat itu, tidak. Yang ke-8, pribadi Bapa tidak maha ada. Yaitu Erastus Sabdono mengatakan dalam bukunya Tritunggal halaman 175. Alkitab menjawab, Allah adalah pribadi yang maha ada atau maha hadir. Bisa dilihat dalam 1 Raja-Raja 8:27, Yesaya 66 ayat yang ke-1. Nah, inilah poin-poin penting yang saya angkat pada saat ini tentang posisi daripada Pak Erastus Sabdono. Nah, 8 poin ajaran Erastus Sabdono ini di antara sekian banyak ajarannya yang ngawur. Saya cuma angkat 8 poin. Nah, pandangan teologis Erastus Sabdono ini mirip dengan Arianisme, ya, Saksi Yehova. Ya, ketika dia mengatakan Bapa lebih besar, Bapa lebih tinggi daripada anak, ya mirip dengan Arianisme, ya. Dan menurut saya Pak Erastus Sabdono di sini menganut diteisme, ya. Posisi yang meyakini bahwa ada 2 Tuhan atau 2 Allah yang tidak setara, yang bertingkat, ada yang lebih besar, ada yang lebih rendah. Nah, saya pribadi setuju dengan bapak-bapak gereja yang sudah mengutuk ajaran Arianisme itu, yang kemudian diteruskan oleh Saksi Yehova, yang juga diteruskan oleh Erastus Sabdono. Apakah setelah kita melihat hal ini maka Pak W.M.P. Lentouran, ya, tetap di dalam posisinya yang membela Pak Erastus Sabdono dengan mengatakan bahwa Pak Erastus Sabdono adalah seorang Trinitarian dan bukan menyesat? Apakah Pak W.M.P. tetap bersikap seperti itu? Memang pada waktu acara diskusi kami dengan Pak W.M.P. itu, Pak W.M.P. mengatakan bahwa dia sudah punya buku-bukunya Pak Erastus Sabdono. Dia mengatakan dia punya banyak bukunya. Tetapi saya mengatakan bahwa Pak W.M.P. berarti keliru dalam memahami buku Pak Erastus Sabdono, salah membacanya dan salah memahaminya. Dan terbukti tadi saya sudah menyatakan, ya, bahwa Pak Erastus Sabdono mempunyai ajaran yang sesat. Dan saya bisa kutip dari halaman per halaman itu yang sudah saya berikan tadi. Jadi menurut saya Pak Erastus Sabdono ini adalah seorang penyesat karena apa yang diajarkan itu tidak cocok dan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Nah, saudara sekalian, ini adalah pembahasan
sedikit saya tentang posisi R.S. Suhardono yang saya ringkas, karena ada orang-orang tertentu yang mungkin malas menonton video panjang kami yang membahas ajaran Pak R.S. Suhardono, yang membedah bukunya Pak R.S. Suhardono di dalam komunitas Reform Bible Study. Memang kami berdiskusi di sana selama 4 jam lebih ya. Tapi ini adalah versi ringkas yang mungkin akan merepresentasikan diskusi kami dalam komunitas Reform Bible Study tersebut. Nah, bagaimana tanggapan saudara ketika saudara melihat apa yang sudah saya sampaikan saat ini? Apakah saudara menilai Pak R.S. Suhardono sesat atau tidak? Berpulang kepada kita masing-masing. Oke, saudara-saudara sekalian, sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.